Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan kegiatan kuliah lapang yang dimana di sini kami akan melakukan pengamatan terkait dengan tumbuhan air. Jadi di sini kami mendapat tugas dari mata kuliah ekologi perairan. Perkenalkan, nama saya Saldi. Perkenalkan, nama saya Serti. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairil. Saya Nasaruddin. Saya Ari Ulan. Jadi lokasi pertama yang kami kunjungi untuk melakukan pengamatan terhadap tumbuhan air adalah daerah Amal. Lokasi pertama ini memiliki tipe perairan sungai. Sungai adalah aliran air di permukaan besar dan berbentuk memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Kemudian di sini kami menemukan berbagai macam tumbuhan air, tetapi cuma ada beberapa aja yang kami bisa perlihatkan dan jelaskan karena tumbuhan yang lain kami belum mengetahui namanya. Jadi yang pertama kami mengamati adalah lumut. Lumut merupakan tumbuhan non-vaskular yang berukuran kecil. Tumbuhan lumut ini termasuk dalam divisi Bryophyta. Lumut juga termasuk dalam tumbuhan peralihan dari tumbuhan air ke tumbuhan darat. Oleh karena itu lumut belum memiliki pembuluh sejati. Di samping itu, lumut menjadi asal mula tumbuhan vaskular. Tumbuhan pada divisi Bryophyta atau Bryophyta ini hidup di tempat yang basah seperti tanah yang lembab, rawa, sungai, dan arus air. Tumbuhan tersebut juga mengalami pergiliran. Hal ini dikarenakan lumut tumbuh dengan membentuk suatu koloni sehingga mampu menjangkau wilayah yang luas walaupun memiliki ukuran yang kecil. Lumut biasa hidup pada tempat yang lembab dan basah sehingga suhunya biasa pada derajat yang rendah, pada suhu rata-rata sekitar 10-30 derajat Celcius. Kemudian di sini ada tumbuhan air yang berada di pinggir sungai. Untuk mengenai penjelasannya kami kurang tahu karena tidak mengetahui nama tumbuhan tersebut. Jadi di sini kami hanya menampilkan video ini atau gambar ini. Setelah kami melakukan pengamatan terhadap tumbuhan air di perairan sungai atau di perairan lotik, selanjutnya kami berpindah tempat untuk melakukan pengamatan yang kedua, yaitu di perairan lentik atau di perairan mengenang. Jadi di lokasi kedua kami di sini menemukan tumbuhan air yaitu genjer dan eceng gondok. Tanaman genjer biasa hidup di air, sawah ataupun rawa-rawa. Tanaman ini mempunyai akar serabut. Tanaman genjer merupakan tanaman yang mempunyai daun yang termasuk kategori daun lengkap. Terdapat pelapis pada bagian dasar. Di antara faktor kimia yang mempengaruhi pertumbuhan genjer adalah oksigen terlarut yang berkisar antara 3,31 sampai 6,73 mg per liter dan pH dengan nilai optimum yaitu 6,5 sampai 7,5. Genjer juga memiliki peran penting dalam ekosistem perairan. Sebagai tumbuhan air, genjer berfungsi sebagai filter alami yang membantu menghilangkan polutan dan memperbaiki kualitas air di perairan. Selain itu, genjer juga menjadi tempat berlindung bagi beragam hewan air, seperti ikan dan serangga air. Tumbuhan air berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan kesehatan ekosistem perairan. Salah satu tanaman tersebut adalah eceng gondok. Dalam ekosistem perairan, faktor biotik atau eceng gondok, faktor abiotik atau perairan. Faktor abiotik dapat mempengaruhi faktor biotik dalam ekosistem perairan, dikarenakan jumlah fosfor dan nitrat yang berlebih di perairan. Maka dari itu eceng gondok dapat tumbuh subur. Selain itu, eceng gondok berfungsi sebagai komponen penting keseimbangan ekologi. Ini memberikan keteduhan, perlindungan, dan makanan untuk berbagai organisme air, termasuk ikan, serangga, dan burung. Tumbuhan ini juga membantu menjaga suhu air dan mengurangi efek berbahaya dari sinar matahari yang berlebihan pada lingkungan perairan. Salah satu manfaat penting eceng gondok adalah kemampuannya sebagai filter alami. Sistem akar tanaman yang luas menyerap kelebihan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor dari air, sehingga mengurangi terjadinya eutrofikasi. Kapasitas filtrasi ini membantu dalam meningkatkan kualitas air dan mengurangi pertumbuhan gangguan berbahaya.